Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku mau membahas mengenai patograf. Fungsinya untuk apa? Cara pengisiannya bagaimana? Maka dari itu, simak video ini sampai akhir supaya nanti teman-teman semua mendapatkan informasinya secara keseluruhan dan dapat mengisinya secara mandiri. Untuk yang selanjutnya, bahwa patograf ini perlu teman-teman ketahui merupakan lembar observasi persalinan yang dimulai dari fase aktif. Dalam asuhan persalinan normal dikatakan fase aktif bahwa seseorang ini sudah dalam pembukaan 4 cm. Nah, akan tetapi mungkin perlu teman-teman ketahui juga bahwa guidelines-nya WHO yang masuk ke dalam pencatatan patograf itu dimulai dari pembukaan 5. Akan tetapi Indonesia belum mengadop hal tersebut, maka kita sepakati bahwa pencatatan yang masuk ke dalam patograf itu adalah dari pembukaan 4. Fungsi dari patograf itu sendiri ialah untuk memantau kesejahteraan janin, kesejahteraan ibu, serta di dalamnya kita lakukan pencatatan asuhan dimulai dari kala 1 sampai kala 4. Patograf ini terdiri dari 2 bagian, ada bagian depan serta bagian belakang. Kita bahas terlebih dahulu. Untuk bagian depan, fungsinya ialah untuk memantau kemajuan persalinan, kesejahteraan janin, serta kita melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan dari tanda-tanda vital ibu. Untuk yang selanjutnya, kita isi dari bagian-bagian patograf ini. Kita mulai dari bagian paling atas, yaitu bagian identitas. Jadi di sini bahwa identitas yang diisi harus sesuai dengan hasil dari anamnesis kita terhadap pasien. Tanggal, jam, ini diisi sesuai dengan waktu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Di sini diisi identitas, usia pasien, kemudian status grafida, G-nya berapa, kehamilan keberapa, sudah pernah persalinan atau belum, dan pernah terjadi abortus atau belum. Tanggal datang di sini 24 Oktober, jam datangnya ialah pukul 21.00, kemudian pasien mengaku sudah pecah ketuban sejak pukul 19.30 dan merasakan mules sejak pukul 15.00. Setelah semuanya terdokumentasikan untuk identitas, maka untuk selanjutnya kita melakukan pengisian hasil dari pemeriksaan dalam. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai pembukaan atau kemajuan persalinan, bahwa teman-teman ketahui dalam pencatatan patograf, 1 kotak kecil artinya 30 menit, 1 kotak besar ini berarti 1 jam. Untuk pembukaan diberi tanda X, kemudian penurunan kepala diberi tanda titik. Hasil pemeriksaan diperoleh bahwa pasien sudah pembukaan 5, kita beri tanda X pada pukul 1, kemudian di sini penurunan kepalanya 3/5 bagian. Nah, 2 jam kemudian pasien ini sudah pembukaan lengkap dan penurunan kepala di 1/5 bagian. Jika sudah, maka teman-teman harus menghubungkan titik antara penurunan dengan penurunan, pembukaan dengan pembukaan, seperti pada layar. Untuk berikutnya yaitu air ketuban dan penyusupan. Air ketuban ini berada di kotak kecil paling atas, penyusupan di bawah. Kita bahas terlebih dahulu mengenai air ketuban. Perlu teman-teman ketahui dulu, untuk air ketuban kita melakukan penilaian secara pemeriksaan dalam, mungkin untuk mengetahui masih utuh atau tidak, dan secara infeksi bagaimana pengeluaran dari air ketuban tersebut. Ketika masih utuh berarti kita tulis huruf U, ketika sudah pecah dan inspeksinya secara kita lihat jernih maka kita tulis huruf J. Sudah pecah dan terdapat mekonium, kita tulis huruf M. Sudah pecah ketuban dan terdapat darah, kita tulis huruf D. Kemudian sudah pecah dan kering maka kita tulis huruf K. Perlu diingat ya teman-teman akan hal tersebut. Untuk kotak yang bawah yaitu mengenai penyusupan. Nah, di sini ada tanda pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam, ketika tulang kepala janin tidak terasa ada tumpang tindih atau terpisah, kita beri tanda 0 ditulis di kotaknya. Kemudian
terdapat saling menempel antar tulang kepalanya, maka kita tulis 1. Kemudian terdapat tumpang tindih tetapi pada saat kita regangkan masih dapat dipisahkan, kita tulis 2. Yang ketiga, terdapat tumpang tindih dan tidak bisa dipisahkan, kita tulis 3. Kemungkinan besar ketika sudah terjadi molase ini menandakan terjadinya CPD atau juga makrosepalus pada janin. Hasil dari pemeriksaan diperoleh bahwa pukul 1 hasilnya ketubannya utuh, molase atau penyusupannya tidak ada. Pada pukul 15 air ketuban pecah dengan terlihat jernih, kemudian untuk penyusupannya pun tidak ada. Nah, untuk hal itu dapat terdokumentasikan seperti kita lihat. Untuk pemeriksaan pukul 1 ketubannya U, molasenya 0. Kemudian pemeriksaan di pukul 15 ketubannya di kotaknya kita tulis J dan penyusupannya 0. Kotak selanjutnya yaitu mengenai denyut jantung janin atau DJJ. Kisaran normal DJJ yaitu berada di 120 sampai 160 kali per menit. Kurang dari 120 kali per menit maka kategori bradikardi. Lebih dari 160 kali per menit dikategorikan takikardi. Baik kurang dari 120 atau lebih dari 160 berarti dapat dikatakan janin dalam keadaan fetal distress. Kemudian, satu kotak ini berarti waktunya 30 menit. Maka, pemantauan detak jantung janin dilakukan per 30 menit sekali dan kita tulis tanda titik untuk hasil dari pencatatannya. Hasil dari observasi tadi kita tulis di patografnya. Sudah terdapat titik-titik di layar menandakan bahwa hasil dari observasi kita setelah selesai, kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan. Fungsi dari pemantauan ini kita dapat melihat bagaimana grafik dari detak jantung janinnya. Setelah selesai dari detak jantung janin, kita beralih ke kotak bawah yaitu mengenai kontraksi uterus. Kita pahami terlebih dahulu tanda-tandanya, apakah tanda titik, arsir, atau blok. Ketika kita memeriksa hisnya kurang dari 30 detik, maka diberi tanda titik-titik. Kemudian his berada di kisaran 30 sampai 40 detik, kita beri tanda arsir. Ketika lebih dari 40 detik, maka diberi tanda blok, yang berarti hisnya itu sudah adekuat. Hasil dari pemantauan yang sudah dilakukan terdapat hasilnya. Kita lihat pada pukul 13 hisnya masih 3 kali. Dalam 10 menit lamanya 25 detik, berarti kita beri tanda titik-titik. Kemudian pada pukul 13 terjadi hisnya 4 kali, lamanya 35 detik. Mulai beralih nih, ada tanda arsir untuk tandanya. Ketika hisnya sudah lebih dari 40 detik, dimulai dari pukul 14, maka kita lihat bahwa tandanya mulai kita lakukan arsir blok di patografnya. Setelah selesai dari pembahasan his atau kontraksi uterus, selanjutnya kita beralih ke hasil atau pencatatan pemantauan ibu. Untuk garis paling atas di bawah kontraksi atau his terdapat pemberian oksigen. Jika diberikan, maka dicatat berapa liter per menitnya. Kemudian juga jika diberikan terapi obat, maka dituliskan juga diberi obat apa dan berapa tetes per menit diberikannya. Di sini juga selanjutnya pemantauan terhadap nadi dan tekanan darah. Kita lihat untuk nadi ini dicek per 30 menit sekali, kemudian diberi tanda titik. Untuk pemantauan tekanan darah dipantau setiap per 4 jam sekali. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk yang di bawah ada tabel suhu, dilakukan pemantauan per 2 jam sekali, kemudian dicatat hasilnya. Pemantauan paling bawah adalah pemantauan dari intake dan output. Berapa banyak perkiraan ibu minum dan berapa banyak perkiraan ibu melakukan atau pengeluaran buang air kecilnya. Sudah selesai pembahasan patograf di bagian depan, selanjutnya patograf di bagian belakang. Fungsinya adalah untuk pencatatan tindakan dan perkembangan persalinan serta pencatatan pula pemantauan selama kala 4.
Untuk di bagian belakang, kita mulai dari sebelah kiri paling atas mengenai catatan persalinan. Ini berisikan mengenai tanggalnya kapan, alamat dan tempat persalinan saat dituju saat ini di mana, yang melakukan pemantauan siapa tenaga kesehatannya. Kemudian, apabila dilakukan rujukan, tujuan rumah sakit rujukannya kemana, harap dituliskan di sini, alasan dilakukan merujuknya karena apa, dan pendamping saat merujuknya siapa. Nah, sudah terdokumentasikan semuanya, itu jika kemungkinan terjadinya rujukan di kala 1. Nah, kemudian untuk yang di paling bawah, di sini selama kala 1, evaluasinya apakah melewati garis waspada atau tidak. Jika ada permasalahan dicatatkan pula penata laksanaannya seperti apa dan evaluasinya seperti apa. Harap dituliskan dan terdokumentasi semuanya ke dalam patograf ini. Untuk yang selanjutnya, catatan persalinan perkembangan di kala 2. Tindakan yang dilakukan saat kala 2 yaitu seperti dilakukan episiotomi atau tidak, keterangan pendamping persalinannya siapa, kemudian penyulitnya apa seperti distosia bahu, iya atau tidak, kemudian juga adakah masalah lain yang ditemukan? Jika ada, harap dituliskan penanganannya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Untuk yang selanjutnya di kolom paling bawah yaitu mengenai kala 3, lamanya berapa menit, kemudian juga diberikan oksitosin segera setelah lahir atau tidak, harap dicatatkan di sini. Kemudian dilakukan pemberian oksitosin kedua atau tidak. Pada saat di sini juga dituliskan penegangan tali pusat terkendali, salah satu dari tindakan MAK 3 dilakukan atau tidak. Nah, untuk selanjutnya di sini lanjutan dari asuhan kala 3 tadi, apakah dilakukan massage pundus uteri selama 15 detik atau tidak, harap dituliskan di sini. Kemudian kita menilai kelengkapan dari plasenta. Jika lengkap ditulis ya atau tidak. Kemudian lahirnya plasenta berapa lama? Apakah lebih dari 30 menit? Jika iya, maka tuliskan. Kemudian di sini apakah tindakannya? Harap dituliskan juga di sini. Setelah plasenta lahir, kemudian selanjutnya kita melakukan penilaian terhadap laserasi atau ruptur perineumnya. Jika iya, maka tulis di mana rujukannya, di mana robekannya. Misalkan robekannya terjadi di derajat 1. Ini tidak hanya ditulis derajat satunya ya teman-teman, tetapi ditulis berada di mukosa dan kulit. Contohnya seperti itu. Kemudian, apakah ditemukan permasalahan pada kala 3 ini? Apakah ada atonia uteri? Jika ya, maka lingkari. Jika tidak, maka ditulis yang tidaknya. Setelah selesai, kita evaluasi nih, perdarahan yang keluarnya berapa banyak. Maka ditulis di sini perkiraannya. Jika ditemukan permasalahan, selanjutnya kita tulis permasalahannya apa, kemudian penata laksanaannya apa, dan evaluasi hasil dari penata laksanaan tadi seperti apa. Untuk yang selanjutnya yaitu pemantauan pada saat bayi baru lahir. Nah, setelah dilakukan IMD, kemudian di sini ada pencatatan dari antropometrinya, maka kita tuliskan di sini. Bisa dari mulai berat badannya berapa, panjang badannya berapa, jenis kelaminnya apa, penilaian saat bayi baru lahirnya dalam keadaan baik atau ada penyulit. Di sini jika bayi baru lahir normal, maka tindakannya seperti mengeringkan, menghangatkan, merangsang taktil, ini diisi semua. Akan tetapi ketika terjadi aspeksia, kita nilai apakah aspeksia ringan, kemudian nilai juga secara infeksi pucat, biru, lemas atau tidak. Tindakannya apa? Kita centang di sini semua. Kemudian terdapat kelainan bawaan atau tidak, ada hipotermi atau tidak, dicatat juga, dan diberikan juga pencatatan pemberian ASI-nya kapan, waktunya, jika tidak alasannya apa. Setelah semuanya selesai, jika ada masalah maka dituliskan di sini tindakannya apa, evaluasinya pun sama, ditulis di sini bagaimana hasil dari evaluasi tindakannya.
Kemudian pemantauan terakhir di patograf yaitu pemantauan kala 4. Di sini ada pemantauan jam pertama dan jam kedua. Di jam pertama dilakukan pemantauan setiap 15 menit sekali. Di pemantauan jam kedua dilakukan 30 menit sekali. Nah, biasanya di sini teman-teman banyak yang keliru dicatatkan pemantauan ini ketika setelah bayi lahir. Tetapi yang betulnya itu adalah dicatatkan pemantauan di sini adalah dimulai dari setelah plasenta lahir. Nah, untuk pemantauannya ini kita lihat tekanan darahnya, nadi, suhunya, kemudian juga TFU-nya berapa, kontraksi uterusnya bagaimana, adekuat atau tidak, pastikan kandung kemihnya kosong, darah yang keluarnya kita catat kira-kira berapa. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai pembahasan patograf bagian depan dan bagian belakang, sudah dijelaskan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengisinya secara mandiri nanti. Kemudian untuk teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.